Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Darul Arqam, warga SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. Apa kabar di hari ini? Apakah kita semua masih tetap berpuasa? Saya yakin kalian semua pasti melaksanakan ibadah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini ada dua rambu-rambu yang harus dipegang agar puasa kita bernilai. Apa saja ini? Yang pertama, yang saya sebutkan tadi, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu semangat kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita benar-benar niat mengharap ridha Allah, maka puasa kita akan diterima dan dosa-dosa kita akan diampuni. Yang pertama, apakah orang yang semuanya berpuasa bisa diterima? Belum tentu. Ada rambu yang kedua. Rambu yang kedua, peringatan yang kedua ini dalam puasa Ramadan adalah betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini rambu yang harus dipegang, ya. Ada dua hadis. Yang pertama tadi, semangat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, puasa kita dosa-dosa kita akan diampuni. Yang kedua, peringatan bagi yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu belum tentu mendapatkan nilai puasanya itu. Dia hanya dapat haus dan lapar saja. Pahala puasanya tidak dapat. Ini yang harus kita pegang. Kok bisa begitu? Ya. Kenapa ibadah-ibadah kita tidak diterima di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah sifat di dalam tubuh kita, ada sifat hasad, dengki. Nah, yang akan kita bahas adalah bahayanya sifat hasad itu. Salah satu sifat tercela yang hampir-hampir menghinggapi setiap muslimah adalah sifat hasad, dengki. Orang hasad adalah orang yang tanpa alasan yang rasional, alasan yang jelas, tidak senang kepada segala kelebihan dan keutamaan yang dimiliki orang lain. Baik kelebihan itu berupa harta, berupa harta benda, berupa kekayaan, berupa kedudukan, berupa kehormatan, dan lain-lain. Yang jelas, hasad itu tidak senang kepada orang lain. Allah berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad," dalam surat Al-Falaq ayat 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengki adalah harapan agar kenikmatan yang diberikan Allah kepada seseorang dapat hilang darinya. Itu dengki sekali. Jadi kalau ada orang mendapatkan
kenikmatan, dia tidak rela, tidak sudi. Itu namanya sifat pendengki. Orang yang hasad hanya mencederai dirinya sendiri. Karena hasad atau kedengkian adalah bukti kurang iman. Dengki itu bukti tidak ridho pada perbuatan Allah terhadap hambanya. Dengki itu sikap ingin mengatur Allah sesuai hawa nafsunya. Tentulah dengki itu sikap yang tak punya adab, yaitu adab terhadap Allah, Tuhan semesta alam. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah olehmu sifat hasad, dengki, karena hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Ini hadis. Hadis ini ada yang mengatakan dhaif, lemah. Namun demikian ada hadis-hadis sahih yang juga melarang sifat hasad. Misal berhujjah atau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahassadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, jangan saling najas atau menyakiti dalam jual beli, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi faedah hadis yang pertama adalah sifat hasad merupakan sifat buruk dan tercela, dan sepatutnya kita hindari. Yang kedua, sifat hasad dapat menghilangkan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang tadi. Hadirin warga SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, sekolahnya Juragan Muda. Bisa jadi orang hasad akan membenci orang lain yang sebetulnya tidak memiliki nikmat atau kelebihan apa, tetapi oleh yang hasad diduga memilikinya. Dan bisa jadi pula orang hasad akan merasa senang kalau orang lain terus-menerus dalam kesusahan dan kekurangan, meskipun ia tahu bahwa yang bersangkutan sudah tidak memiliki kelebihan apa-apa. Jadi, hasad itu kecenderungan untuk membenci semua orang tanpa alasan. Tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang rasional dan dibenarkan oleh ajaran agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit hasad bisa menjangkiti siapapun. Penyakit hati yang satu ini membuat seseorang merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Lebih jauh lagi, orang yang hasad juga diiringi harapan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Hasad atau dengki merupakan penyakit hati yang berbahaya bagi manusia. Karena penyakit ini menyerang hati si penderita dan meracuninya, membuat dia benci terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh saudaranya dan merasa senang jika kenikmatan tersebut musnah dari tangan saudaranya. Dalam kehidupan tak jarang kita jumpai ada pegawai kantor yang dengki kepada teman sekantornya. Tukang bakso hasad kepada teman tukang bakso yang lain. Guru hasad kepada guru. Siswa juga begitu, saking dengkinya, saking bencinya kepada
zamannya, sepatunya diambil, sepatunya disembunyikan. Itu sifat-sifat hasad yang harus kita jauhi. Hasad memiliki banyak bahaya yang bisa menghancurkan kehidupan dan amal baik. Di antaranya, yang pertama, hasad, hati orang yang hasad penuh kesengsaraan. Kenapa kok bisa begitu? Setiap kali dia menyaksikan tambahan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka dadanya terasa sesek dan bersusah hati. Dia akan selalu mengawasi orang yang tidak disukainya. Dan setiap kali Allah memberi limpahan nikmat kepada orang lain tersebut, maka dia berduka dan susah. Hatinya sesek karena kenikmatan orang lain. Tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Selalu merasa gelisah, terbakar, dan jengkel. Itu sengsara dirinya orang yang hasad. Bahaya sekali. Jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Pada hakikatnya adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah. Selalu keberatan dan tidak ridho dengan ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasad bisa melahap kebaikan. Hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Sesuai hadis tadi, karena biasanya orang yang hasad itu akan melanggar hak-hak orang yang tidak dia sukai dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkannya, martabatnya, dan lain-lain. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikannya yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, hasad penyebab sikap meremehkan nikmat yang ada. Orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Yang keempat. Yang kelima, hasad itu merupakan karakter Yahudi. Orang Yahudi itu kalau melihat Muslim, orang Islam mendapatkan kebaikan, dia nggak akan rela. Dia selalu ingin lebih unggul daripada yang lain. Itu karakter Yahudi seperti itu. Yang keenam, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi bersabda, kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Tuntunan hadis ini adalah merasa tidak suka dengan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Jika engkau tidak merasa susah dengan hilangnya nikmat Allah dari seseorang, maka engkau belum menginginkan untuk saudara sebagaimana yang kau inginkan untuk dirimu sendiri, dan ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Yang ketujuh, hasad adalah sikap percuma. Seberapapun besar kadar hasad seseorang, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah karuniakan. Jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hatinya? Percuma.
Toh Allah akan menambah limpahnya, terus kita merasa susah, tidak terima, percuma. Yang ke-8, hasad akhlak tercela. Orang yang hasad mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang di sekelilingnya dan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang tidak disukai terhadap dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikan yang telah dia lakukan dan lain-lain. Yang ke-9, hasad bisa menyebabkan seseorang meninggalkan berdoa. Dia nggak mau berdoa, meminta karunia Allah. Orang yang hasad selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain, sehingga tidak pernah berdoa meminta karunia Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dukum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullahu min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan didolimi, sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat nanti untuk mengambil kebaikan orang yang didengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi, lalu diberikan kepada orang yang dengki. Setelah itu, orang yang dengki tersebut akan dicampakkan ke dalam neraka. Wih, ngeri sekali. Di akhirat nanti, orang yang dengki, orang yang hasad, itu kebaikannya diberikan kepada orang yang didengkinya tadi. Kalau kebaikannya tidak ada, dosa-dosa orang yang didengki itu diberikan kepada orang yang mendengki. Terus apa? Tidak punya apa-apa, tidak punya sanggup. Tempatnya di mana tidak punya sanggup kebaikan? Neraka. Jauhilah, jauhilah, jauhilah sifat hasad. Terus gimana cara menjauhinya? Ada 2 obat. Obat hasad supaya kita menghindari dari sifat hasad. Yang pertama tentunya berpaling dari perkara yang memicu hasad secara total, melupakannya serta menyibukkan diri dengan urusan yang penting bagi dirinya. Jadi jangan mengurusi orang lain, urusi diri sendiri. Perbanyak amal perbuatan kita. Itu yang pertama. Obat yang pertama. Obat yang kedua, memperhatikan dan mengingat-ingat bahaya hasad tadi. Banyak tadi bahaya hasad itu. Karena dengan berpikir merenung bahaya suatu perbuatan, maka ia pun bersegera untuk berlari dan menjauhinya. Hendaknya ia mempraktikkan. Ya. Kita boleh hasad, tapi dalam hal-hal yang positif. Ya. Hasad hanya dibolehkan dalam 2 hal terhadap yang orang dianugerahi harta oleh Allah, kemudian ia menafkahkannya dengan benar, dan terhadap orang yang dianugerahi ilmu, kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu ada 2 ya. Ada 2 yang kita boleh hasad, iri kepada. Yang pertama tadi,
orang yang diberi kekayaan dan kekayaannya itu diberikan kepada, dinafkahkan kepada orang lain, kepada di luar diri. Itu yang pertama. Iri boleh seperti itu. Yang kedua, kepada orang yang berilmu, kemudian ilmunya itu disebarkan kepada yang lain, itu boleh kita iri seperti itu dalam hal kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan hasad kecuali dalam dua hal: terhadap seseorang yang diberi anugerah oleh Allah berupa harta, lalu dia menafkahkannya di jalan yang benar, dan terhadap seseorang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu dalilnya. Artinya Nabi memberi arah kepada kita bahwa yang boleh diirikan oleh kita dari orang lain adalah amal solehnya, bukan kebendaannya. Kita boleh iri kepada orang kaya, tetapi bukan kekayaannya, melainkan perbuatannya menafkahkan kekayaannya itu di jalan yang benar. Demikian pula dengan ilmu. Kita diperbolehkan iri kepada orang yang berilmu, bukan karena ilmunya, melainkan karena perbuatannya dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu. Ringkasnya, dengki adalah akhlak yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara teman-teman kita, sesama muslim muslimah juga, serta di antara para pedagang. Sedih sekali. Orang yang punya profesi yang sama itu umumnya saling dengki, saingan. Namun sangat disayangkan apabila terjadi pada seorang ulama dengki kepada ulama yang lain. Itu sedih sekali. Padahal sepantasnya dan seharusnya mereka adalah orang-orang yang sangat menjauhi sifat hasad dan manusia yang paling mendekati kesempurnaan dalam masalah akhlak. Tentunya para ulama. Jadi seorang ulama, seorang guru itu jauhi sifat hasad, sifat saling mendengki. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita yang sudah kita kerjakan, entah itu sholat kita, sholat wajib, sholat sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kebaikan-kebaikan kita yang akan datang hari ini senantiasa tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.